Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikada Putri Widnyani, NIM 20110312666, nomor absen 20, saya dari kelas C semester 3. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai penanaman konsep EPB, KPK, bilangan prima, dan bilangan komposit di sekolah dasar. Nah, sebelum membahas keempat hal ini, apakah kalian tahu apa itu bilangan prima, bilangan komposit, KPK, dan EPB? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari satu-satu ya. Dimulai dari bilangan prima. Bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif atau bilangan asli yang lebih besar dari angka 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, contoh dari bilangan prima ini ada 1 sampai dengan 100. Nah, contoh dari bilangan prima ini yang sudah ada dalam tabel yang dilingkari merah. Nah, 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh bilangan prima. Nah, kenapa 2, 3, 5, 7 adalah bilangan prima? Karena faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Dan tidak ada faktor pembagi lainnya. Sedangkan kenapa 4 tidak termasuk bilangan prima? Karena 4 memiliki faktor pembagi lain selain 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, 4 ini juga bisa dibagi dengan 2 yang menghasilkan 2. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Nah, contohnya yaitu dalam tabel seperti ini. Nah, 1 bukan merupakan bilangan prima, bilangan komposit, karena 1 dimulai dari pengertian bilangan komposit, bilangan adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1. Nah, contoh dari bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari EPB. Nah, dimulai dari pengertian EPB. EPB faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar atau EPB dari dua bilangan adalah faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Nah, kalian harus tahu faktor itu apa sih? Faktor itu bagaimana kita membagi habis bilangan dari bilangan yang akan kita bagi. Nah, kemudian KPK. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil, dua bilangan atau lebih adalah bilangan positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan tersebut. Nah, gimana sih cara penyelesaian untuk menjawab soal-soal KPK dan EPB ini? Kita bisa menggunakan cara yang pertama adalah metode mengurai. Kita bisa menggunakan cara metode mengurai ini dalam menyelesaikan masalah KPK. Nah, EPB, faktor persekutuan terbesar. Kita mulai dari menyelesaikan misalnya 8. Nah, 8. EPB, faktor persekutuan. Faktor di sini artinya bagaimana kita membagi habis bilangan yang akan kita bagi. Nah, di sini ada angka 8. Nah, kita akan membagi 8 ini untuk menghasilkan pembagian dan tidak menghasilkan koma. Nah, 8 ini akan kita bagi 1, 2, 4, 8. Nah, kenapa? Karena 8 dibagi 1 adalah 8, 8 dibagi 2 adalah 4, 8 dibagi 4 adalah 2, dan 8 bagi 8 adalah 1. Kemudian 12. Nah, kita bagi lagi nih faktor dari 12. Itu 1, 2, 3, 4, dan 6, dan 12. Nah, 12 dibagi 1 adalah 12, 12 dibagi 2 adalah
6, 12 dibagi 3 adalah 4, dan seterusnya. Kemudian KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil, seperti kita cari kelipatan dari 8 dan 12. Kelipatan dari 8 yaitu dimulai dari 8, 16, 24, 48, 56, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 12, dimulai dari 12, 24, 36, 48, 60, dan seterusnya. Dan sekarang kita akan mencari EPB dari 8 dan 12. EPB dari 8 dan 12, cara mencari adalah kita mencari faktor pembagi yang sama di 8 dan 12. Nah, pertama kita lihat di 8 pembagiannya adalah 1. Apakah di 12 ada 1? Ya, ada. Kita tulis ya, 1. Kemudian 2, apakah di 8 ada dan di 12 ada? Ya, ada. Kemudian 3, apakah ada di 8 dan 12? Tidak ya, hanya di 12 saja. Kemudian 4 ada ya di 8 dan 12, dan 6 tidak ada ya, karena 6 hanya ada di 12 saja. Dan 8 juga tidak ada ya, 12 juga tidak ada. Nah, jadi karena EPB adalah faktor persekutuan terbesar, maka kita memilih faktor pembagi yang paling besar, yaitu adalah 4. Nah, jadi EPB dari 8 dan 12 adalah 4. Nah, kemudian kelipatan persekutuan terkecil, kita cari KPK dari 8 dan 12. Karena dia kelipatan persekutuan terkecil, jadi kita cari faktor pembagi yang paling terkecil, yaitu 8 dan 12. Kita cari faktor yang sama lagi. Yang pertama ada di 8, apakah di 12 juga ada 8? Tidak ya. Kemudian 12, apakah ada di 16? Di 8? Tidak ya. Kemudian 16, apakah ada juga di 12? Tidak. Kemudian 24. 24 ada ya di 8 dan 12. Kemudian 36 tidak ada. Di 8 dia tidak ada. Kemudian 48 ada ya. 48 di 8 dan 12. Kemudian 56 tidak ada. 60 juga tidak ada ya. Jadi karena dia dipilih yang terkecil, maka kita pilih yang terkecil, yaitu adalah 24. Nah, jadi KPK 8 dan 12 adalah 24. Ya, itulah metode dari pengurai. Kemudian ada metode pohon faktor. Dalam menggunakan metode pohon faktor ini, kalian harus ketahui tentang mengenai bilangan prima. Jadi bilangan prima ini akan kita jadikan untuk membagi dari bilangan yang akan kita bagi. Nah, misalnya contohnya kita mencari EPB dan KPK dari 24 dan 20. Nah, EPB dan KPK ini kita bagi terlebih dahulu ya. Sebelumnya kita cari 24. Kita bagi dengan menggunakan bilangan prima. Dari yang terkecil ya. Itu yang pertama, coba kita menggunakan 2. Apakah 2 ini bisa membagi 24? Ya, bisa ya. 12. Nah, sekarang kita bagi lagi. Apakah 12 ini bisa dibagi menjadi 2? 2 bagi 12 adalah 6. Kemudian, apakah 6 bisa dibagi lagi? Ya, bisa ya. Dibagi 2 lagi. Jadi, 2 dibagi 6 adalah 3. Nah, karena bilangan prima ini dengan menggunakan metode pohon faktor, maka akan berhenti pula dengan bilangan prima. Begitu ya. Kemudian sekarang kita cari 20. 20 dibagi bilangan prima yang terkecil, kita pakai 2. 20 dibagi 2 adalah 10. Kemudian bagi 2 lagi. Bisa ya, bisa ya. 2 dibagi 10 adalah 5. Jadi
dia berhenti dengan bilangan prima juga. Nah, jadi di sini Ibu tuliskan jadi pada penyelesaian 24 itu 2 dikali 2 kali 2 kali 3. Jadi Ibu tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian 20. Di sini karena dia faktor pembaginya ada 2 kali 2 kali 5. Jadi Ibu tulis 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, untuk mencari FPB dan KPK, di sini Ibu menggunakan pengertian dari FPB. Perkalian faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, jadi kita tulis FPB 24 dan 20 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kenapa? Karena kita cari perkalian faktor yang sama. Kita cari di 24 ada 2, kemudian di 20 ada angka 2, dan seterusnya di 24 ada dikali 3, apakah di 20 ada dikali 3? Ternyata tidak, dan kemudian tidak kita tulis karena di sini hanya mencari perkalian faktor yang sama. Nah, sekarang kita mencari pangkat yang terkecil. Pangkat yang terkecil di 24 itu 2 pangkat 3, kemudian di 20 karena 2 pangkat 2, jadi yang terkecil kita pakai adalah 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini artinya 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian KPK. Perkalian seluruh faktor pangkat terbesar. Jadi kita kalikan seluruh faktor pembagi yang dimulai dari 24, itu faktor pembaginya ada 2. Kemudian dikali 3. Kemudian di 20 juga ada 2 dikali 5. Nah, jadi kita gabungkan 2 dikali 3 kali 5. Nah, karena menggunakan pangkat terbesar, maka kita cari pangkat terbesar yang ada di 24 dan 20. Nah, kita pakai pangkat yang terbesar yang ada di 24, itu 2 pangkat 3. Nah, sekian penjelasan dengan menggunakan metode pohon faktor. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dengan menggunakan metode tabel. Nah, dengan menggunakan metode tabel, itu sama seperti pembagian dengan kalian harus mengetahui terlebih dahulu pembagian dengan menggunakan bilangan prima. Nah, kita akan membagi 24 dan 20 ini dengan menggunakan bilangan prima. Nah, kita menggunakan pembagian bilangan prima yang terkecil, dimulai dari 2. Kita di sini dijelaskan bahwa FPB merupakan perkalian faktor di kolom pembagi. Nah, ada kolom pembagian itu ya. Kita perkalian faktor di kolom pembagi sampai tidak bisa membagi sekaligus. Nah, artinya bagaimana kita membagi habis 24 dan 20 ini sampai tidak bisa membagi sekaligus. Nah, kita bagi sekarang ya. Nah, kita menggunakan bilangan prima yang terkecil, itu dari 2. Apakah bisa membagi 24 dan 20 ini? Jadi, bisa ya. 24 bagi 2 adalah 12. 20 dibagi 2 adalah 10. Nah, kita bagi lagi dengan 2. 12 dibagi 2, 6. 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, ini juga merupakan EPB ya. Kita simpan dulu, kita ingat-ingat. Kemudian kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2 adalah berapa? 3. Kemudian 5 dibagi 2 bisa? Ya, tidak bisa ya. Kemudian, karena ini tidak bisa membagi sekaligus, berarti ini bukanlah EPB. Jadi, EPB hanya 2 dikali 2, jadi 2 pangkat 2. Nah, nanti kita akan tulis ya, kalian bisa mengingat-ingat. Nah, untuk mencari KPK, karena dia perkalian seluruh faktor di kolom pembagi, sampai semua angka menjadi 1. Nah, artinya kalian harus membagi semua, membagi 24 dan 20 ini menjadi habis. Kemudian kita bagi lagi, karena 2 tidak bisa membagi lagi antara 3 dan 5 ini, kita menggunakan bilangan prima yang selanjutnya adalah 3. Ya, kita pakai 3. Jadi, 3 dibagi dengan 3 adalah 1.
Kemudian 3 dibagi 5, apakah bisa? Ya, tidak bisa ya. Kita tetap tulis 5. Kemudian, karena ini sudah 1, karena 5 belum dibagi habis, maka kita akan bagi 5 ini dengan bilangan itu sendiri, yaitu 5. Nah, 5 dibagi 1 ya tetap 1. 5 dibagi 5 ya 1. Nah, sekarang untuk mencari EPB dan KPK, karena sudah dijelaskan EPB adalah perkalian faktor di kolom pembagi sampai tidak bisa membagi sekaligus. Nah, ingat, tadi kan sudah Ibu bilang, 2 dikali 2 itu adalah EPB-nya. Jadi, kita tulis EPB adalah 2 pangkat 2. Artinya 2 dikali 2 sama dengan 4. Terus KPK-nya, karena perkalian seluruh faktor di kolom pembagi. Artinya, yang ada di kolom pembagi ini kita kalikan semuanya. Nah, karena 2-nya ada 2 dikali 2 dikali 2, kita tulis 2 pangkat 3. Kemudian 3 dikali 5. Nah, 2 dikali 2 adalah 4. 4 dikali 2 adalah 8. Dan 8 dikali 3 adalah 24, 24 kali 5 adalah 120. Nah, maka dari itu, ini akan menghasilkan hasil yang sama dengan metode yang berbeda. Karena apapun metodenya akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, selanjutnya, Ibu ada contoh soal cerita. Nah, contoh cerita soal EPB dan KPK. Di sini sudah disediakan contoh soalnya seperti Devi menabung 7 hari sekali, Ita menabung setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 1 Agustus, keduanya menabung bersama. Kapan mereka akan menabung bersama lagi? Nah, untuk menjawab tersebut, kita cari kata kunci dari soal tersebut. Nah, di sini sudah Ibu menyiapkan kata kunci yang biasanya biasanya dilakukan untuk membuat soal kata kunci EPB dan KPK. Nah, di sini kata kunci EPB paling banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama rata. Kemudian kata kunci dalam soal KPK itu setiap titik-titik sekali, bersama-sama, bersama lagi, dan bersamaan. Nah, sekarang kita lihat contoh soal di sini. Nah, Devi menabung setiap 7 hari sekali, setiap titik-titik sekali. Nah, maka dari itu kita lihat ya, berarti setiap titik-titik sekali. Wah, ternyata ada di kata kunci soal KPK. Nah, ternyata ada di sana. Dan seterusnya, Ita menabung setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 1 Agustus, keduanya menabung bersama. Kapan mereka akan menabung bersama lagi? Nah, di sini ada kata kunci bersama lagi. Mari kita lihat lagi. Bersama lagi. Wah, ternyata ada di kata kunci soal KPK. Nah, berarti ini adalah untuk menyelesaikan soal KPK. Nah, untuk menyelesaikan soal KPK, nah, Ibu sudah membuat contoh dari penyelesaian dari masalah ini. Nah, sama seperti tadi ya, karena 2 dibagi dengan 7, tetap ya hasilnya 7, kemudian 2 dibagi 4, hasilnya 2. Sekarang kita bagi lagi, 2 dibagi 7 tetap tidak bisa, 2 dibagi 2 adalah habis, 1. Kemudian 7 dibagi dengan 7, itu habis, 7 dibagi 7 adalah 1, dan 7 dibagi 1, 1. Karena dia adalah KPK, maka kita kalikan seluruh faktor pembagi yang ada di kolom pembagian. Nah, 2 dikali 2 dikali 7. 2 dikali 2 adalah 4. 4 kali 7 adalah 28. Jadi, karena tadi ia menabung karena ia menabung pada tanggal 1 Agustus, maka cara penyelesaiannya kita menggunakan pada tanggal berapa ia menabung, lalu kita tambahkan dengan hasil yang kita dapatkan tadi. Nah, tanggal ia menabung adalah 1 Agustus, maka ditambah dengan 28, jadi menjadi 29 Agustus. Jadi,
Mereka akan menabung lagi pada 29 Agustus bersama-sama. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai bilangan prima, bilangan komposit, EPB, KPK, beserta contohnya. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Ya, semoga kalian mengerti ya tentang pembahasan yang sudah diberikan. Jadi sekian pembahasan dari Ibu tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.